di kita akan mempelajari yang namanya manajemen rantai pasok, yang dalamnya itu mencakup memahami dan mengelola komponen utama dari rantai pasok untuk mencapai bisnis yang efisien. Ya. Nah, adapun kuliah dari mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini nanti akan diampu oleh 2 dosen sampai dengan UTS itu bersama saya, dan nanti setelah UTS akan dilanjutkan oleh Bu Sabrina. Jadi nanti sampai UTS kalian bisa mengikuti mata kuliah ini bersama saya, dan setelah UTS sampai dengan UAS nanti bersama Bu Sabrina. Ya. Nah, untuk informasi tentang mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini kita belajar memfokuskan dan pemahaman dalam penerapan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan rantai pasok. Dan bobot SKS mata kuliah ini adalah sebanyak 3 SKS, di mana nanti mahasiswa akan mempelajari strategi dan teknik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam aliran barang, informasi, dan keuangan. Nah, itu secara garis besar dari mata kuliah manajemen rantai pasok. Intinya, mata kuliah ini adalah mempelajari bagaimana proses bisnis itu terjadi, khususnya yang berkaitan dengan proses manajemen dan pendistribusian produk, ya, sampai nanti dengan keuangan yang akan dikelola. Adapun aturan dan penilaian dari mata kuliah ini, dan ini berlaku untuk selama 1 semester, mahasiswa diharapkan kehadirannya itu sebanyak 80% dari total kehadiran yang ada. Berarti kita 16 kali pertemuan. Dari 16 kali pertemuan itu minimal kalian hadir sebanyak 14 kali. Nah, dari 14 kali pertemuan itu nanti akan diambil untuk dinilai di dalam penilaian, persentasenya itu sebanyak 10%. Dari total 100% penilaian. Selanjutnya, 30% itu mencakup tugas, lengkap dan akuratnya tugas, dan mahasiswa mampu memahami materi dengan baik, baik itu tugas secara individu, kelompok, kuis, dan itu semua terangkum menjadi 30% bobot penilaian. Selanjutnya nanti untuk UTS juga sebanyak 30%, dan UAS juga sebanyak 30%. Jadi jika ditotal sebanyak 100%. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita akan lanjut. Nah, informasi umum tentang mata kuliah ini, yang pertama, kita akan mempelajari tentunya yang dikaitkan dengan pengantar SCM atau Supply Chain Management. Pada bagian ini nanti akan memberikan informasi atau pemahaman dasar terkait apa itu manajemen rantai pasok dan mengenali komponen-komponen yang ada di dalam manajemen rantai pasok. Selanjutnya, nanti kita akan di pertemuan selanjutnya itu akan melakukan analisis peran komponen, yang mana mahasiswa akan menganalisis dampak masing-masing elemen dari rantai pasok yang dijalankan terhadap kinerja keseluruhan agar dapat memahami hubungan antar komponen. Sehingga nanti mahasiswa itu mampu melakukan apa yang disebut dengan strategi rantai pasok. Jadi akan membahas bagaimana merancang strategi rantai pasok yang selaras dengan tujuan bisnis organisasi dengan tujuan yang efisien.
Nah, selain itu, nanti juga kita akan mempelajari manajemen hubungan, di mana memahami pentingnya manajemen hubungan dengan memasok dan mitra untuk meningkatkan efisiensi melalui kolaborasi yang efektif. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya learn manufacturing, di mana penerapan konsep learn manufacturing untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional di sepanjang rantai pasok. Kalau kita pahami namanya aja manajemen rantai pasok, berarti kalau kita lihat ada manajemen, ada rantai, ada pasok dari 3 suku kata. Manajemen bagaimana kita mengorganisasi sebuah pekerjaan, kemudian rantai itu adalah rangkaian-rangkaian yang harus dijalankan atau rangkaian-rangkaian yang saling berhubungan, yang berkaitan untuk memasok atau menyuplai sebuah kebutuhan dengan tujuan efisiensi. Itu kurang lebih pemahaman secara singkatnya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dan cakupan dari supply chain management, di mana supply chain management ini merupakan disiplin yang kritis dalam dunia bisnis. Jadi dalam kita menjalankan sebuah bisnis, kita harus memahami bagaimana proses bisnis tersebut, dimulai dari input, proses, sampai menghasilkan output atau capaian yang ingin dicapai. Nah, karena supply chain management ini kalau kita pelajari itu sangatlah luas, dimana kita di sini adalah dari program studi sistem informasi, nantinya kita akan mempelajari lebih cenderung studi kasus yang akan kita terapkan itu lebih kepada sistem manajemen penerapan sistem manajemen informasi atau teknologi nantinya yang akan bisa kita gunakan di dalam mengembangkan sebuah bisnis dan penerapan dalam membangun bisnis untuk mencapai tujuan yang lebih efisiensi, efektif, dan tentunya menghasilkan profit dengan keuangan yang lebih baik. Ya. Nah, selanjutnya di dalam manajemen rantai pasok ada komponen utama yang harus kita ketahui. Yang pertama ada pemasok atau supplier, berarti harus ada Jadi harus ada pemasoknya atau penanggung jawab yang menjalankan proses tersebut, yang gimana kalau kita lihat di dalam dunia manufaktur itu ada barangnya atau ada pemasok supplier barangnya berupa bahan baku dan komponen yang diperlukan dalam proses memproduksi suatu produk. Kemudian mereka memainkan peran penting dalam memastikan kualitas, ketersediaan, dan ketepatan waktu di dalam mendistribusikan bahan baku yang dibutuhkan oleh entahkah itu pabrik, entahkah itu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengusaha lainnya. Selanjutnya itu ada produsen atau manufaktur, di mana produsen ini adalah entitas. Nah, kalau kita di sini lihat ada kata entitas, balik lagi. Coba diingat apa yang dimaksud dengan entitas. Ini sudah dipelajari harusnya. Ya sudah dipelajari di analisis di APSI ya harusnya, terus di struktur data juga sudah belajar tentang entitas. Yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui proses yang disebut dengan produksi, di mana penanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dan yang dihasilkan nanti memenuhi standar dan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan permintaan pasar atau kebutuhan konsumen. Selanjutnya, setelah barang atau produk tersebut diproduksi, maka akan dilakukan pendistribusian.
di mana distributor di sini yang berperan itu melakukan distribusi atau mendistribusikan produk yang telah siap untuk dipasarkan, baik produsen dari pengedar atau mulai dari pemasok yang diperuntukkan untuk mereka yang distributor sampai dengan pengecer. Nah, di mana mereka nanti akan memainkan peran penting dalam logistik. Nah, di sini adalah peran logistik atau yang akan mendistribusikan produk tersebut. Di logistik ini adalah bisa kita lakukan dengan perusahaan logistik. Ini kalau kita ambil contoh dari produk yang mana produk tersebut dibutuhkan oleh masyarakat yang memang jelas ada bentuk dan wujudnya. Nah, di mana distributor ini nanti yang akan memasok hingga sampai dengan tempat akhir tujuan yang memastikan bahwa pendistribusiannya itu harus tepat waktu. Nah, nanti endingnya produk tersebut sampai di konsumen akhir atau final customer. Nah, di mana konsumen akhir ini adalah bisa dikatakan adalah masyarakat yang menggunakan produk, di mana nanti barang-barang tersebut akan didistribusikan dan dipergunakan oleh masyarakat umum, dan di dalam prosesnya itu nanti konsumen akhir adalah individu ataupun organisasi yang menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh proses rantai pasok yang telah dijalankan. Dan mereka menjadi fokus utama dalam memahami kebutuhan dan referensi pasar. Intinya, kalau kita memproduksi sesuatu, kita harus tahu dulu bahwa produk yang ingin kita produksi ini memang ada marketnya, ada pasarnya, ada kebutuhannya. Jadi tidak hanya kita memproduksi, tapi setelah diproduksi kita nggak tahu nih, ini harus didistribusikan kemana, siapa target marketnya. Nah, kalau seperti itu tidak akan terjadi yang namanya supply chain management-nya. Karena akan terputus atau terhenti pada saat setelah yang namanya produksi dan tidak ada keterlanjutannya lagi. Tuh. Nah, di mana aliran dalam rantai pasok itu terjadi di dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah aliran barang atau produk. Aliran ini merupakan pergerak fisik produk dari pemasok ke produsen, kemudian didistribusikan dan akhirnya sampailah ke tangan konsumen atau masyarakat. Proses ini nanti yang akan memastikan bahwa produk yang tersedia itu di suatu tempat dan nyampe di konsumen atau di pasarnya itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan memang produk ini dibutuhkan oleh kalangan masyarakat atau sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya, itu nanti akan dialirkan informasi. Nah, aliran informasi ini mencakup pertukaran data antar semua pemangku kepentingan yang terjalin di dalam sebuah manajemen rantai pasok atau proses rantai pasok tersebut. Ini termasuk informasi tentang pesanan, estimasi permintaan pasar, dan status pengiriman yang membantu untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas rantai pasok itu sendiri. Paling gampang, penerapan manajemen rantai pasok ini adalah seperti kita belanja sebuah produk di marketplace. Misalnya kalian beli baju, di mana konveksi yang memproduksi baju, mereka akan memproduksi baju kaos jenis ABC. Nah, memang baju ini dibutuhkan oleh konsumen.
Nah, cara mereka memasarkan produknya, mereka gunakan platform e-commerce. Nah, setelah kita sebagai konsumen melakukan transaksi pada produk tersebut di e-commerce, nanti si produsen tersebut akan mengemaskan barang tersebut dan akan menghubungi perusahaan logistik yang akan menjadi partnernya mereka. Kemudian barang itu dibawa oleh pihak logistik, kemudian nanti akan diantar ke alamat tujuan sehingga barang tersebut kita terima dengan baik dan kita akan memberikan konfirmasi atau feedback kembali kepada si produsen melalui e-commerce bahwa barang itu telah kita terima. Nah, waktu proses dari barang ini dikemas sampai dengan barang diterima, itu kan kita bisa lihat trackingnya di dalam aplikasi e-commerce yang kita gunakan. Nah, itulah terjadi yang namanya proses rantai pasok yang terjadi mulai dari produsen sampai dengan ke tangan konsumen. Selanjutnya nanti setelah produk tersebut diterima, maka akan terjadi setelah kita melakukan pemesanan sehingga terjadi transaksi, dan transaksi itu akan bisa cair setelah kita melakukan konfirmasi bahwa barang tersebut sudah diterima oleh customer. Nah, aliran keuangan dan siklus yang mencakup pengaturan pembayaran, pengelolaan kredit, jika itu kredit, kemudian kalau misalkan modal kerja antara mitra dan si pemasok, pengelolaan yang efisien dari aliran keuangan ini nanti akan memastikan bahwa kelancaran operasional dan meningkatkan profit dari si produsen, sehingga bisa berkembang usaha tersebut karena memang ada pasarnya atau ada kebutuhan dari produk yang diproduksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, baiklah. Kalau belum pertanyaan akan saya lanjut. Nah, selanjutnya adalah pentingnya koordinasi dan dampak kinerja. Yang pertama, kinerja secara keseluruhan. Di dalam kinerja secara keseluruhan itu dibutuhkan yang namanya koordinasi yang baik antara semua komponen rantai pasok mulai dari produsen sampai dengan konsumen. Kemungkinan efisiensi operasional yang lebih tinggi, misalkan mengurangi biaya dan waktu dalam setiap tahapan proses. Tanpa sinergi ini, potensi optimalisasinya tidak akan tercapai. Jadi penyebab pemborosan dan inefisiensi itu bisa dipengaruhi oleh kinerja yang kurang baik atau koordinasi yang kurang berjalan. Sehingga di dalam melakukan sebuah bisnis, tentunya kalau kurang yang namanya koordinasi, bukan hanya dalam dunia bisnis ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun juga ini bisa berlaku. Koordinasi yang kurang baik itu akan memberikan dampak yang tidak baik juga kepada setiap individu atau stakeholder yang terlibat di dalam proses tersebut. Selanjutnya adalah nilai organisasi, di mana prinsip koordinasi tetap nanti kuncinya adalah koordinasi. Tidak hanya memastikan efisiensi dalam operasi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi organisasi maupun pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Dengan mengintegrasikan semua elemen rantai pasok, perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, kemudian dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara baik, kemudian dapat mendistribusikan produk dengan cepat dan tepat. Nah, dengan kita mempertimbangkan atau memperhatikan hal tersebut, itu bisa menaikkan nilai dari organisasi atau menaikkan nilai dari sebuah perusahaan terhadap produk yang dihasilkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baik.
Oke, untuk mata kuliah hari ini cuma sebatas pengantar, pengenalan apa itu mata kuliah manajemen rantai pasok. Pada intinya, manajemen rantai pasok adalah kita akan mempelajari proses dari mulai dari memproduksi barang mentah menjadi sebuah produk yang siap untuk didistribusikan, di mana di dalam proses pendistribusiannya ada beberapa faktor atau pokok-pokok penting yang harus diperhatikan sehingga nantinya barang yang diterima oleh konsumen tersebut memiliki nilai efisien, nilai nilai produk yang tepat. Nah, sehingga nanti akan berdampak kepada proses manajemen keuangannya dan akan meningkatkan value dari sebuah produk tersebut. Nah, tentunya nanti di dalam pembelajaran ini kita akan mungkin sebelum UTS sama saya, kita akan banyak membahas manajemen rantai pasok secara global atau secara umum ya. Nanti setelah UTS akan mengerucut, kita akan menerapkannya itu di dalam sistem informasi. Bagaimana mengemas sebuah produk sistem informasi contohnya, kemudian bagaimana permintaan produk sistem informasi di masyarakat atau di dunia untuk dikemas menjadi sebuah produk sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu nanti penerapannya bisa dilakukan bersama Bu Sabrina setelah UTS. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, baiklah. Kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya.